Kelebihan dan kekurangan belajar daring itu, yang pertama adalah bahwa memang betul dengan belajar daring anak-anak akan lebih efektif dalam arti hemat waktu, karena dia tidak harus ke kampus, tidak harus ke sekolah, cukup belajar di rumah, bahkan dari ruang kamar, kan seperti itu. Namun demikian, belajar daring ini tidak bisa memberikan satu pemahaman yang utuh terhadap isi materi, meskipun anak-anak itu bisa googling, memilih atau mencari materi yang relevan dan mungkin bisa dipahami. Namun demikian, pemahaman itu tetap tidak utuh sebagaimana yang didapat dalam proses pembelajaran secara langsung. Karena ketika pembelajaran secara langsung, apapun pengalaman anak dalam belajar itu, baik itu keraguan-raguan maupun ketidaktahuan, itu bisa didapat dari bertanya langsung, baik kepada guru maupun pada teman yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kelebihan belajar daring itu adalah anak-anak bisa memanfaatkan, atau anak-anak itu bisa belajar melek teknologi. Anak-anak tahu tentang ilmu perkembangan pengetahuan, karena dengan belajar daring ini mau tidak mau anak dipaksa untuk membuka wacana, membuka pengetahuan tentang materi-materi atau pelajaran-pelajaran yang diberikan pada guru. Dan tentu ini ada banyak pilihan. Ya, ketika mereka kemudian mencari tema yang relevan, di situ banyak sekali materi yang muncul dan anak bisa memilih, bahkan dari pendapat yang hampir sama sampai pendapat yang kontra. Itu artinya bahwa dengan belajar daring ini bisa membuka wacana. Namun demikian tentu ada kelemahannya, bahwa dengan belajar daring ini anak-anak kadang-kadang justru merasa jenuh, bahkan apalagi sampai membuka pilihan materi yang lain yang diberikan guru saja itu kadang-kadang kurang dipahami atau bahkan enggan untuk memahami, apalagi untuk mencari pilihan materi-materi yang lain. Itu kelebihan dan kekurangan. Berikutnya, di samping kelebihan tadi juga ada kekurangan yang lain, bahwa di dalam pembelajaran daring ini tentu bukan hanya persoalan bagaimana anak paham tentang suatu ilmu atau pemahaman atau pengetahuan. Namun demikian, dalam pendidikan atau proses belajar itu yang tidak kalah penting dan bahkan menjadi sebuah ruh pendidikan adalah karakter. Disinilah pada pembelajaran daring ini anak tidak menemukan sebuah karakter, karena hanya disuguhkan pada materi-materi pembelajaran, anak kemudian disuruh untuk memahami atau bahkan mungkin menghafal, tetapi karakter di dalam sebuah proses belajar itu mereka tidak dapatkan. Bahkan cenderung karakter yang dimiliki dalam pembelajaran daring ini adalah individualisme. Sementara pada saat belajar secara langsung, anak-anak itu harus bisa saling bekerja sama, harus bisa saling diskusi, harus bisa saling membantu, sehingga apa? Karakter dalam belajar secara langsung itu akan terbentuk. Ini yang kemudian menjadi perhatian kita bersama. Kalau hanya bicara pandai, mungkin Google lebih pintar daripada guru atau sekolah. Misalkan kalau guru bahasa
bahasa Arab atau bahasa Indonesia, ya dia hanya tahu tentang itu. Kalaupun tahu yang lain tidak begitu mendalami, itu pun kadang-kadang terbatas. Tapi tengoklah ke Google, apapun bisa ditanyakan, seperti itu. Nah, ini yang tidak didapatkan di dalam proses pembelajaran daring. Oleh karena itu, biar bagaimanapun, pembelajaran secara langsung itu menjadi sebuah pilihan utama. Pembelajaran secara langsung harus, karena memang di situ ada nilai yang lebih luhur, yaitu apa? Pembentukan karakter peserta didik. Kita maklumi pada saat ini belajar daring itu adalah sebuah alternatif, di mana kita sedang dilanda wabah virus corona yang memang menyebabkan atau mengharuskan kita untuk jaga jarak dan menghindari kerumunan massa, termasuk diantaranya adalah belajar di sekolah. Namun perlu ada sebuah solusi tentunya, yang mana dalam pendidikan ini tidak hanya dilakukan dalam transfer of knowledge, tapi jauh lebih daripada itu adalah pembentukan karakter.